1056. Berlututlah di sini. Jika kamu tidak muncul, aku akan membantai seluruh kota Xian sejati. Pangeran surgawi luar biasa tampan, tetapi pada saat ini, ekspresinya sangat menakutkan. Pedang iblis di tangannya hendak membelah kota di bawah. Hua, kota Truxian sepertinya telah meledak. Para kultivator melarikan diri ke segala arah seperti burung yang tidak tertib. Mereka akan mati sia-sia jika tetap di sini, dan manusia bahkan lebih ketakutan lagi. Mereka menangis dan berteriak ketika mereka bergegas menuju gerbang kota. Seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok. Dia telah sepenuhnya melepaskan semua kepura-puraan untuk memaksa kita keluar. Mungkin dia mengira kamu adalah manusia dan tidak bisa melepaskan segalanya, kata Pangeran Suci kepada Ye Fan. Kamu berani. Tiba-tiba, aura surga meluap keluar dari kota Xian sejati. Aura iblis Sein yang kuat menyelimuti udara, menyebabkan segala arah bergetar. Seolah-olah sebuah domain bintang telah turun. Apa? Aura Sein. Sein iblis bersembunyi di sini untuk berkultivasi. Semua orang terkejut. Itu adalah Sein penyu hitam. Rambut Dongfang Ye acak-acakan. Dia tertawa seperti orang biadab, memperlihatkan gigi seputih salju. Alasan mengapa mereka memilih kota ini adalah karena mereka mendengar bahwa pelindung dewa ras barbar pegunungan selatan, penyu hitam, datang ke sini untuk mengenangnya. Karena itu, mereka memilih tempat ini sebagai perhentian terakhir mereka. Dao Severing remeh sepertimu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kamu ingin menghancurkan kota manusia. Jika kamu berani bergerak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Suara dingin ditransmisikan dari kota Truxian. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa ada seorang Sein iblis yang mengawasi kota Xian sejati. Orang-orang yang melarikan diri menjadi tenang dan tidak lagi takut. Tidak peduli seberapa kuatnya Pangeran Surgawi, dia tetap tidak berani memprovokasi kekuatan Sein iblis. Kalau tidak, satu jari saja sudah cukup untuk meremukkannya sampai mati. Sein, melampaui lingkup, manusia, dan parit surgawi jenis ini tidak dapat diatasi. Meskipun dikatakan bahwa orang suci tidak dapat mengambil tindakan, ada batasannya. Premisnya adalah Anda tidak memprovokasi mereka. Jika kamu berani membantai kota Sein iblis, bahkan jika kamu terbunuh 10 kali lipat, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pangeran Surgawi mengatupkan giginya. Ekspresinya sangat suram. Dia membelah kubah biru surga, mengukir jurang sepanjang 100 li yang berubah menjadi lubang hitam yang melahap segala sesuatu. Ada bola kemarahan di hatinya, tapi dia tidak berani benar-benar menghancurkan kota ini. Jika tidak, bahkan leluhur kuno pun tidak akan bisa menyelamatkannya dan akan dibunuh di tempat. Pergi. Rambut tebal Pangeran Surgawi berkibar tertiup angin saat dia membawa pedang surga dan pergi. Kereta kuno itu melesat melintasi langit, bergemuruh saat 8 jenderal dewa mengikuti dari belakang. Sementara itu, Huang Sudao, Huo Qilin, dan Huo Liner semuanya menghilang dari kubah langit. Kultivasi mereka menantang surga, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka datang dan pergi sesuka hati, tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Kota ini tidak bisa dibantai. Aku akan pergi dan melenyapkan 10 kota lainnya. Aku akan membuat bumi mengalir dengan sungai darah dan tulang. Mari kita lihat apakah kamu akan keluar atau tidak. Kata-kata dingin bergema di langit. Semua orang mengira putra Kaisar Langit akan membawa kekuatan sebesar itu ke selatan. Pasti akan ada sungai darah dan puluhan ribu mayat. Siapa yang mengira bahwa hal itu akan menjadi lebih kejam dari yang mereka duga. Kereta perang kuno itu bergemuruh. Pangeran Surgawi berdiri di atasnya dengan pedang surgawi di punggungnya. Matanya setajam kilat, dan rambut hitamnya menutupi separuh wajahnya. Niat membunuhnya mengguncang 9 langit. Binatang-binatang aneh berlari kencang, dan 8 jenderal dewa berubah menjadi semburan baja, menghantam langit. Suara tapak kaki mereka bergemuruh, dan bahkan kehampaan pun bergetar akibat hentakan kaki mereka. Spanduk berkibar tertiup angin. Pasukan ini dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya dingin bersinar dari pakaian besi mereka, ingin meratakan puluhan kota dalam satu gerakan. Mereka ada di sini. Kaisar ini telah menyiapkan tas besar di luar kota Truxian. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari saat ini. Kaisar hitam mencibir. Di kejauhan, Pangeran Langit berkata dengan ekspresi dingin. Selain para Sein, satu-satunya yang bisa memasuki istana kematianku tanpa mengeluarkan suara hanyalah anjing itu. Pelayan tua ini malu. Sulit bagiku menyimpulkan pergerakan anjing itu. Seorang tetua ras kuno di sampingnya membungkuk. Dia mengetahui teknik ramalan dan dapat menyimpulkan misteri surga. Selama tahun-tahun ini, orang lain mungkin tidak berani menantang Pangeran Surgawi, namun anjing ini bukan salah satu dari mereka. Dia telah membentuk formasi besar untuk menghalangi anak Tuhan. Meski berakhir dengan kegagalan, namun tetap mengguncang dunia. Kuharap itu tidak muncul. Kalau tidak, aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Mata Pangeran Surgawi terasa dingin saat dia menatap ke kejauhan.
Jauh dari kota Trusian, Jenderal Dewa 8 Divisi baru saja memasuki langit di atas pegunungan ketika niat membunuh yang mengejutkan dunia tiba-tiba muncul. Garis-garis energi pedang yang menembus langit dari puluhan hingga lebih dari 100 puncak gunung di bawahnya. Apa? Seseorang berani menghalangi Pangeran Surgawi. Beberapa ratus puncak gunung bangkit kembali dan berubah menjadi jejak dao yang besar. Mereka berpotongan dan membentuk lautan bintang. Seseorang dapat dengan jelas melihat bintang-bintang kuno muncul satu demi satu, berputar di sana. Tempat ini sepertinya telah menjadi domain bintang. Ahaha, ras kuno berteriak dengan keras. Sekelompok besar orang pingsan di tempat, berubah menjadi kabut berdarah. Tulang mereka yang seputih salju hampir berlumuran darah saat mereka terbang ke segala arah. Tidak ada yang mengira situasi pembunuhan akan terjadi secara tiba-tiba. Tidak bagus, Pangeran Surgawi, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Ini adalah formasi hebat yang tak terbatas, dan jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Jenderal Dewa dari 8 Divisi sangat terkejut. Semua binatang purba berteriak, tempat ini berada dalam kekacauan besar. Ada hamparan bintang-bintang kuno yang berputar di dalam lautan bintang-bintang, dan setiap kali mereka bergerak, akan ada kekuatan penghancur dunia yang menyapu keluar. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 ahli ras kuno yang kuat berubah menjadi cahaya berdarah. Seolah-olah mereka telah dihancurkan oleh batu kilangan besar, berubah menjadi darah dan tulang yang hancur. Sulit bagi mereka untuk menolak. Tidak perlu panik, aku tahu itu akan keluar. Atur bendera formasi untukku dan lakukan serangan balik. Pangeran Surgawi menjabat tangannya, dan total 108 bendera besar berkibar. Masing-masing dari mereka memiliki pola yang rumit dan mendalam. Bendera formasi kuno. Di kejauhan, jantung Kaisar Hitam melonjak. Pola formasi ini sangat kuat, dan benar-benar akan menghancurkan bintang-bintang kuno. Hong, 108 bendera besar berguncang, dan lautan bintang ini runtuh. Banyak bintang purba meledak, seolah-olah sebagian dari alam semesta telah hancur. Itu menjadi lubang hitam dan ketiadaan yang menakutkan. Bangkit, Kaisar Hitam berteriak keras. 49 platform formasi terbang, dan masing-masing platform memiliki kilau lembut. Mereka berputar di sekitar lintasan dao, menekan situasi pembunuhan di sini. Trik yang tidak penting. Aku sudah menunggu hari ini untuk membunuh kalian semua bersama-sama. Pangeran Surgawi berkata dengan sinis. Dia membuka mulutnya dan meludah. 3 bendera kuno khusus langit, bumi, dan manusia berkibar, menekan tempat ini. Tidak bagus. Beberapa tahun yang lalu, aku menyergapnya dan hampir membunuhnya. Ini adalah bendera formasi yang khusus dipasang untuk menghadapiku, kata Kaisar Hitam dengan suara rendah. Tidak mungkin kita malah dilawan olehnya, kan? Li Tian bertanya. Ini disempurnakan oleh Raja Leluhur Kuno. Untungnya, aku sudah membuat banyak persiapan. Cepat ke 3 arah lain dari kota kebajikan sejati dan pindahkan platform formasi lainnya ke sini. Kita akan menyerang bersama. Mereka telah memasang jebakan bagi Pangeran Surgawi untuk datang ke wilayah selatan dan memikatnya ke kota kebajikan sejati. Ada situasi pembunuhan di mana-mana, dan sekarang, mereka hanya mengaktifkan salah satu formasi besar. Aku akan memindahkan platform formasi. Yao Yuekong, Yan Yixi, dan yang lainnya pergi bersama. Mereka sudah tahu cara menyusun formasi besar, sehingga bisa melakukannya. Tidak lama kemudian, formasi besar saling tumpang tindih, dan 4 platform formasi beroperasi pada waktu yang bersamaan. Lautan bintang yang runtuh muncul kembali, dan aura penghancur dunia terlihat jelas. Kali ini, Kaisar Hitam telah berusaha keras. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dia ingin membunuh Pangeran Surgawi dan 8 jenderal ilahi di bawahnya. Hong, namun, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Semua bendera besar yang didirikan Pangeran Surgawi dihancurkan dan dibakar. Sebuah jalan terbuka, dan para jenderal ilahi menyerbu keluar. 8 jenderal ilahi mengikuti di belakang. Spanduk mereka berkibar, dan ribuan tentara menekan perbatasan. Mereka menerobos dan menyerang, kuda lapis baja mereka menginjak-injak langit. Betapa menjijikannya. Para raja leluhur kuno menggunakan formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi yang tak mati sebagai referensi, dan mereka membentuk formasi yang ditargetkan. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata anjing hitam besar itu sambil menghela nafas. Semua bendera formasi Pangeran Surgawi telah dihancurkan, namun platform formasi Kaisar Hitam juga telah menjadi debu. Tentara menyerang tanpa cedera, dan kekuatan utama tidak terpengaruh. Ayo pergi, serang ke wilayah selatan, dan musnahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Ye Fan. Pangeran Surgawi mengeluarkan perintah pembunuhan. Dia tidak dapat menemukan Kaisar Hitam dan yang lainnya bahkan ketika dia membuka mata langitnya. Dia sangat kejam, dan dia ingin menghapus tempat Ye Fan melakukan debutnya. Karena berasal dari wilayah selatan, dia ingin menghapus semua jejaknya. Meskipun dia datang untukku, sepertinya dia curiga kamu telah kembali, kata anjing hitam besar itu kepada Ye Fan.
Sulit untuk mengatakannya. Karena Kaisar Hitam memiliki hubungan dekat dengan Ye Fan, dia menjadi putus asa, dan ingin melenyapkan kita dengan cara apapun. Itulah sebabnya dia menjadi gila, kata Li Tian. Ini merepotkan. Meskipun dia telah memasang jebakan pembunuh, dia sebenarnya memiliki bendera besar untuk menghancurkan formasi tersebut, kata Kaisar Hitam. Kalau begitu ayo bertarung, kata Pangeran Suci dengan suara yang dalam. Dia menyuruhnya membuka gerbang wilayah dan menuju ke wilayah selatan. Ayo pergi. Ye Fan juga mengangguk. Wilayah selatan kembali gempar. Pangeran Surgawi telah kembali. Sekarang, dia benar-benar berhati-hati. Bagaimanapun, dia telah benar-benar dipermalukan, dan bahkan pakaian dalam emasnya telah dilelang. Kali ini, dia tak segan-segan melampiaskan amarahnya kepada banyak orang tak bersalah. Aku pernah mendengar bahwa Ye Fan pernah berkultivasi di surga kehancuran roh, sebuah sekte kecil di area terlarang di era kesunyian kuno. Kalau begitu, mari kita ubah menjadi abu hari ini, dan jangan tinggalkan siapapun. Ekspresi Pangeran Langit dingin dan tanpa emosi. Matanya seperti es, dingin dan menakutkan. Dulu, semut-semut ini bukan apa-apa di mataku, tapi hari ini, aku marah. Aku akan membuat semua manusia di tempat itu mati tanpa tempat untuk menguburkan jenazahnya. Wilayah itu disebut Negeri Yan, dan merupakan negara kecil. Area terlarang di era kesunyian kuno terletak di tengah, dan surga kehancuran roh serta 6 sekte kecil lainnya mengelilingi pegunungan. Boom! Wilayah selatan berada dalam kekacauan. Pangeran Surgawi memimpin kavaleri lapis baja ke selatan, dan mereka benar-benar tidak terkendali. Mereka menginjak-injak beberapa sekte manusia ke tanah, dan darah mengalir deras. Anggota badan yang terputus beterbangan kemana-mana, dan gunung dao rata dengan tanah. Mereka menyerbu ke tengah wilayah selatan, tidak takut menimbulkan kemarahan manusia. Mereka memulai pembantaian, dan terus-menerus menghancurkan lebih dari selusin sekte dalam ekspedisi berdarah besi. Semua ini karena sekte-sekte ini menghalangi jalan mereka. Setiap kali ini terjadi, Pangeran Surgawi dan 8 Jenderal Ilahi akan langsung mengayunkan pedang mereka dan menebas gunung raksasa di depan mereka. Darah mengalir tanpa henti. Sangat disayangkan sekte-sekte ini dibantai hanya karena mereka muncul ke arah kavaleri lapis baja. Sejumlah besar kultivator dibantai, dan mayat serta darah menutupi tanah. Kebencian di wilayah selatan melonjak ke langit, tetapi banyak orang tidak berani berbicara. Pasukan ini terlalu kuat, meskipun lebih dari 10 sekte dihancurkan, tidak ada satu orang pun yang berani tampil menonjol. Ah, Tuan, ratapan terdengar. Di jalur kavaleri lapis baja ke selatan, sebuah sekte berukuran sedang dihancurkan. Seorang pria muda meraung sedih. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia berdiri di atas gunung yang rusak. Dia dengan marah mengacungkan tombaknya dan menghadapi 8 Jenderal Ilahi. Namun, 8 Jenderal Ilahi bersiul lewat. Salah satu dari mereka dengan mudah menusuknya dengan tombak. Darah menetes saat dia ditusukkan ke ujung tombak, dan dia dibawa beberapa puluh li jauhnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, semuanya sia-sia. Darah mengalir dari dadanya, dan pada akhirnya, dia meninggal dengan penyesalan abadi. Hajingan. Di pegunungan belakang, seorang penatua keluar dari isolasi. Dia menghadap ke langit, tapi dia ditampar oleh ahli ras kuno tentang binatang aneh. Tulang dadanya ambruk, dan dia batuk seteguk darah. Rambutnya yang seputih salju diwarnai merah, dan matanya yang keruh perlahan meredup. Kakek, seorang gadis berpakaian putih berteriak putus asa. Dia terhuyung dan memeluk mayat lelaki tua itu sambil menangis dengan sedihnya. Kamu adalah iblis. Langit tidak akan membiarkanmu pergi. Air mata mengalir di wajah gadis itu sambil memeluk mayat lelaki tua itu dan menangis tak berdaya. Tawa dingin terdengar, dan seorang pengendara bergegas mendekat. Pakar ras kuno menebas dengan pedangnya, dan dengan kilatan cahaya seputih salju, gadis berpakaian putih itu tidak berdaya untuk melawan. Kepalanya, yang masih muda dan lembut, mengeluarkan banyak darah. Mayat tanpa kepala itu terjatuh ke samping tubuh lelaki tua itu. Hari ini, tidak peduli siapa itu, siapapun yang menghalangi kita harus mati. Pangeran Surgawi berdiri di atas kereta perang kuno dan berkata dengan dingin sambil menyaksikan segala sesuatunya terjadi. 8 Jenderal Ilahi menjadi semakin tak terkendali saat mereka menyerang langsung ke wilayah selatan. Mereka ingin membalaskan dendam Pangeran Surgawi dan menghancurkan gua surga kehancuran roh. Apa yang mereka lakukan dalam perjalanan hanyalah masalah kenyamanan. Tempat itu adalah target utama mereka. Wilayah selatan dipenuhi dengan kebencian. Lebih dari 10 sekte dihancurkan, dan banyak kultivator manusia dibantai. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat menumpuk di gunung-gunung kecil. Seluruh Wastelen Timur terguncang. Akhirnya, tanah Yan sudah dekat. Pangeran Surgawi memandang ke depan dan tiba-tiba mengambil tindakan secara pribadi. Tombak ilahi yang cemerlang muncul di telapak tangannya dan dia melemparkannya keluar. Boom! Tidak ada yang mengira Pangeran Surgawi berdarah dingin.
Satu tombak menembus kota yang dihuni manusia, dan ibu kota negara yang runtuh dalam sekejap. Ahaha, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Tubuh manusia yang ketakutan tak terhitung jumlahnya terbelah, dan darah berceceran di mana-mana. Seluruh kota berubah menjadi mayat, dan seluruh kota kuno hancur menjadi reruntuhan bercampur noda darah. Tujuanku adalah surga reruntuhan roh, tapi siapapun yang menghalangi jalanku akan diratakan. Kata Pangeran Surgawi dengan dingin. Bersihkan semuanya dengan darah. 8 jenderal ilahi berteriak dan kuda mereka meringkik. Masing-masing dari mereka berlumuran darah manusia, yang ditumpahkan oleh sekte yang mereka hancurkan dalam perjalanan ke selatan. Hajingan, Yevan dan yang lainnya mengejar mereka. Formasi besar Kaisar Hitam tidak efektif, dan mereka tidak dapat melenyapkan Pangeran Surgawi dan 8 jenderal ilahi. Sebaliknya, mereka mampu keluar dari pengepungan. Mereka mengikuti mereka dan melihat terlalu banyak darah di sepanjang jalan. Yevan adalah orang pertama yang menyerang. Tombak emas gelap di tangannya menyapu pasukan, dan ujung tajamnya seperti pisau. Itu menembus sekelompok tentara kuno, dan darah berceceran sejauh 3.000 kaki. Weng, Pangeran Suci menyerang. Dia mengayunkan batang besi hitam legamnya dan menghantamkannya ke tengkorak Pangeran Surgawi. Keberaniannya tak tertandingi, dan tongkat hitam itu menyebabkan kubah langit retak. Pangeran Surgawi menemuinya secara langsung. Pedang surga abadi di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan yang menyapu puluhan ribu cahaya pedang. Bahkan Great Dao pun ditekan di bawahnya, dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Dong, bilah dan tongkatnya berbenturan, dan suaranya memekakkan telinga. Itu seperti dua bintang bertabrakan, dan gunung-gunung di segala arah runtuh. Bumi tenggelam sedalam ratusan kaki. Kekuatan membunuh tidak ada bandingannya. Teriakan burung Phoenix mengguncang 9 langit. Di sisi lain, seorang pria mengesankan muncul seperti burung Phoenix abadi yang turun dari 9 langit. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan Phoenix Void Dao muncul. Seluruh tubuhnya melengkung oleh tanda Dao, dan dia terlihat sangat buram dan tidak nyata. Hong, Yevan menghadapinya secara langsung, dan sebuah tinju pecah, menghalangi jalannya. Namun di sisi lain, Huo Liner dan Huo Qizi juga muncul. Mereka langsung menuju Pangeran Surgawi, dan mereka akan mengambil tindakan. Keduanya sangat menakutkan. Rambut biru mereka menari-nari, dan tubuh mereka seperti tubuh dewa. Setetes darah dapat menembus dunia ini, dan kekuatan darah tertinggi Kaisar kuno ditampilkan. Kalian harus datang juga. Aura jernih muncul di atas kepala Yevan, dan itu berubah menjadi dirinya yang lain. Dia memotong jalan di depan dan menghentikan keduanya. 1057. Yevan memblokir jalur Huang Sudao, Huo Qilin, dan Huo Lin. Tombak emas gelap menyapu langit, ingin melawan 3 pangeran kuno sendirian. Di sisi lain, Pangeran Suci memegang tongkat emas gelapnya dan menghadapi Pangeran Surgawi. Great Dao di antara mereka bergema dan bergemuruh, mengeluarkan suara seperti tanah longsor atau tsunami. Tanah di bawahnya adalah pemandangan yang sunyi. Ibu kota yang telah menjadi reruntuhan, dan ada noda darah di mana-mana. Anggota badan yang patah berserakan di setiap sudut, tersembunyi di reruntuhan. Tidak ada satu orang pun di kota itu yang selamat. Mereka semua terbunuh oleh tombak dewa yang dilemparkan oleh Pangeran Surgawi. Bahkan tidak ada satupun kultivator yang bisa melarikan diri. Darah ada di mana-mana, dan pemandangannya terlalu mengerikan untuk dilihat. Kalian akhirnya menunjukkan dirimu. Tak satu pun dari kalian harus berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Pangeran Surgawi meraung. Penampilannya yang sangat tampan sama sekali tidak cocok untuknya. Pangeran Surgawi, kamu bahkan menyerang manusia. Apakah kamu masih memiliki kemanusiaan yang tersisa? Pangeran Suci berteriak. Kemanusiaan. Kalian mengobrak-abrik istanaku, mencuri harta Daoku, dan mempermalukan karakterku. Bukankah itu sama saja? Balas Pangeran Surgawi. Dia sama sekali tidak peduli dengan kematian orang-orang di kota itu. Pangeran Suci memarahi. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Anda memimpin pasukan Anda untuk mengepung saya, jadi wajar saja, kami adalah musuh bebuyutan. Kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Entah itu menghancurkan istanamu atau membunuh pasukanmu, itu semua normal. Namun, Anda membunuh orang yang tidak bersalah dan menyeret manusia ke dalam masalah ini. Mereka tidak ada hubungannya dengan Anda atau saya, namun mereka mati tanpa alasan. Petik 2. Hanya sekelompok semut. Aku bisa menghancurkan mereka dengan lambaian tanganku. Kematian mereka tidak perlu disesali. Karena mereka menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka semua. Bagus sekali, kata Pangeran Suci. Matanya menjadi semakin dingin. Hanya karena perkataanmu, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Yevan berbicara. Tombak emas gelap memancarkan cahaya ilahi yang mengejutkan. Manusia benar-benar tidak berguna. Mereka hanyalah makhluk emosional. Aku hanya membantai satu kota, namun kamu sudah keluar. Pangeran Surgawi berkata perlahan dan dingin.
Bukan hanya ras manusia, menurutku semua ras lain juga sama. Mungkin hanya orang berdarah dingin sepertimu yang tidak peduli dengan kehidupan manusia, kata Ye Fan dengan suara rendah. Jika kalian melompat keluar lebih awal, hal ini tidak perlu dilakukan. Kalian keluar sekarang hanya karena kalian takut padaku. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian semua. Hari ini, aku akan menghabisi kalian semua. Pangeran Kekaisaran berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa yang mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah aku atau Pangeran Suci yang takut padamu? Anda benar-benar menakjubkan. Kamu telah mengundang 3 pangeran zaman dahulu, 8 jenderal ilahi, dan beberapa setengah saint untuk membantumu. Jelas sekali siapa yang takut. Ye Fan dengan dingin berkata. Jika kamu memiliki keberanian, datang dan lawan aku. Jika kamu takut, aku akan melawanmu dengan 1 tangan, dan itu cukup untuk menekanmu. Kata-kata Ye Fan tajam dan jelas. Dia menantang Pangeran Surgawi di depan semua orang, mengatakan bahwa dia ingin melawannya sendirian. Dia menyuruh para pangeran kuno dan setengah orang suci lainnya untuk mundur, dan langsung bertanya padanya apakah dia berani bertarung. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak layak bertarung denganku. Hari ini, aku akan membunuh monyet ini terlebih dahulu sebelum aku berurusan denganmu. Pangeran Surgawi berkata dengan dingin. Kamu akhirnya berani melawanku 1 lawan 1. Mata Pangeran Suci membara. Bulu emas di tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau berkilauan, penuh semangat juang dan niat bertarung. Dia begitu gembira hingga dia gemetar. Tidak sulit untuk melihat temperamen ras keras suci pertempuran. Mereka dilahirkan untuk berperang, tergila-gila pada pertempuran. Semakin kuat lawannya, mereka akan semakin bersemangat. Saat ini, dia sangat ingin mengaum ke arah langit. Tidak ada gunanya membunuh monyet sepertimu. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Saudara Dao, Fire Kilin, kemarilah dan bunuh dia bersamaku, kata Pangeran Surgawi. Tubuh Fire Kilin tinggi dan kokoh. Kepala dengan rambut biru tebal menutupi bahunya. Saat matanya membuka dan menutup, pancaran cahaya memancar seperti 2 lampu dewa. Tanduknya luar biasa, dan dia memiliki sikap seorang kaisar. Dia seperti dewa kuno. Di dalam tubuhnya, suara darah yang mengalir melalui pembuluh darah seperti tanah longsor atau tsunami. Memekakkan telinga, membuat wajah banyak orang menjadi pucat. Seolah-olah seorang Great Emperor sedang berhibernasi di dalam tubuhnya, siap untuk bangkit kembali kapan saja. Saat dia melangkah keluar, semua awan di langit jauh tersebar. Seolah-olah dia bisa dengan mudah membelah seluruh dunia hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Boom! Ye Fan memblokir dengan tinjunya, menghalangi jalannya. Kontak singkat antara keduanya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ribuan retakan meluas di kehampaan, dan gunung-gunung di kejauhan runtuh. Sosok mereka terhuyung saat mereka berdiri di langit, saling berhadapan dari jauh, memancarkan aura yang menakutkan. Kamu pengecut, kamu tidak akan pernah mencapai ketinggian ayahmu. Bibir Pangeran Suci membentuk senyuman dingin saat dia menatap Pangeran Surgawi. Pangeran Surgawi terkejut. Dia tidak menyangka ahli manusia misterius dengan tombak emas gelap mampu menghadapi kilin api dan tidak dirugikan. Dia dengan dingin berkata, sungguh menggelikan. Apa artinya melakukan ini? Saya berani mengatakan bahwa meskipun Anda menghentikan kami, akan ada banyak manusia yang tidak akan menghargainya. Mereka bahkan mungkin menyalahkan Anda karena membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Petik 2. Ye Fan terdiam. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Hati manusia membuat seseorang merasa tidak berdaya. Terkadang, seseorang hanya bisa menghela nafas. Pangeran Surgawi selalu bersikap radikal dan menganjurkan pemusnahan umat manusia. Pertama, dia melobi lembah para dewa untuk memusnahkan ras barbar pegunungan selatan. Kemudian, selama pertemuan segudang ras di Danau Giok, dia melakukan yang terbaik untuk mendorong raja leluhur kuno untuk menyerang umat manusia. Jika orang ini menjadi orang suci, dia tidak akan keberatan dan akan meratakan banyak sekte besar umat manusia. Ini pasti akan menjadi sebuah bencana besar. Ye Fan mengambil tindakan untuk menghadapinya, ingin menghilangkan semua masalah di masa depan dalam satu pertempuran. Namun, bahkan jika Pangeran Surgawi selalu ingin memusnahkan ortodoksi manusia dan bahkan membunuh orang yang tidak bersalah kali ini, masih ada penjaga manusia yang akan melompat keluar dan menyalahkan Ye Fan. Dia seharusnya tidak memprovokasi Pangeran Surgawi, semua ini sudah bisa ditebak. Berhentilah membuang-buang waktu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Pangeran Suci mengambil tindakan. Dia tidak ingin membuang waktu. Jarang terjadi pertarungan 1 lawan 1 dengan Pangeran Surgawi, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Weng! Gada besi itu menyapu langit, menghancurkan segalanya. Tanah terlantar yang luas runtuh, dan bahkan dao langit dan bumi pun bergetar. Kera pertempuran suci adalah pejuang alami dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Rambut Pangeran Surgawi acak-acakan. Dia memegang pedang surgawi abadi di tangannya.
Cahaya pedang seputih salju menembus langit dan bertabrakan dengan gada emas gelap. Cahaya abadi bersinar cemerlang, menghamburkan jutaan helai. Setiap helai menghancurkan punggung gunung. Tanah terlantar besar di kejauhan runtuh, berubah menjadi hamparan debu. Pegunungan yang subur dan subur segera dibiarkan kosong. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, rata menjadi tanah datar. Pangeran Suci berperang melawan Pangeran Surgawi. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertempuran besar antar pangeran kuno. Itu cukup untuk mengguncang dunia dan membuat seluruh tanah air timur bergetar. Itu telah dimulai. Pangeran Surgawi berperang melawan Pangeran Suci. Ini adalah kelanjutan dari pertempuran Kaisar kuno yang belum selesai. Akhirnya muncul kembali. Lupakan ras manusia, bahkan para ahli ras kuno pun terpesona. Ini adalah pertempuran yang luar biasa, dan makna yang diwakilinya sungguh luar biasa. Kaisar Surgawi yang abadi berada jauh di atas, dihormati oleh semua ras. Dia melampaui para dewa, dan setiap pakar ras kuno memujanya. Sedangkan kaisar pertarungan adalah kaisar terakhir di zaman kuno. Kecakapan bertarungnya mengejutkan orang-orang zaman dahulu dan membuat kagum orang-orang sezamannya. Dia tak tertandingi sepanjang era kuno dan juga membuat orang lain memujanya. Dan kini, pertarungan antar putra mereka menciptakan suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertarungan tidak langsung antara Kaisar Surgawi kuno dan Kaisar Suci. Siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat? Dong, Ye Fan dan Huang sudah mulai bergerak. Sebuah tinju pecah, menekan ke depan dengan berani. Bintang bersinar cemerlang di depan kepalan tangan, dan kemegahan menembus langit yang luas. Keberanian ilahi mereka tak tertandingi. Setelah keduanya bertabrakan dengan intens, mereka berdua terbang mundur. Seluruh tubuh Huang Sudao sangat tidak jelas. Dia ditutupi oleh jejak Grid Dao, dan tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Namun, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dia hanya hidup demi Dao dalam hidupnya. Hong, kilin api hendak mengambil tindakan untuk membunuh Pangeran Suci. Dia seperti naga biadab biru yang membelah langit. Tubuhnya menghancurkan kehampaan, dan segala sesuatu di segala arah runtuh. Aura yang kuat membuat semua kehidupan bergetar, dan semua burung dan binatang di gurun besar jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Huo Lin Er juga pindah. Rambut birunya berkilauan, dan dia seperti dewi yang turun ke dunia. Matanya cemerlang, dan dia tidak lagi selembut dan secantik sebelumnya. Hong, tangannya yang seperti batu giok menyentuh ke bawah, dan langit dan bumi runtuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tubuh asli Ye Fan berhadapan dengan kilin api, dan tubuh daunnya berhadapan dengan Huo Lin Er. Mereka menghalangi jalan mereka. Tabrakan hebat terjadi, dan seluruh langit bergetar. Apa? Dia ingin melawan 3 pangeran kuno sendirian. Di kejauhan, bahkan 8 jenderal dewa pun terguncang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Keberanian macam apa ini? Dia berani melakukan ini sendirian. Sombong. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah reinkarnasi dari seorang kaisar manusia yang hebat? Dia berani melawan 3 orang sendirian seperti ini. Hong, pertempuran sengit pun terjadi. Ye Fan sendirian menghentikan ketiga pangeran kuno itu. Kecepatannya mencapai puncaknya, dan sangat cepat hingga membuat orang gemetar. Kedua tubuhnya menyerang mereka bertiga. Membunuh. 8 jenderal dewa juga mengambil tindakan. Ada beberapa Half Saint yang bersembunyi di antara mereka. Tidak satu pun dari mereka yang bergegas menuju Ye Fan, karena mereka merasa ketiga pangeran kuno itu cukup untuk membunuhnya. Semua ahli bergegas menuju monyet itu, ingin membantu Pangeran Surgawi membunuhnya. Bunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Suara dentang pedang terdengar di udara. Kaisar Hitam dan yang lainnya menyerang, mendorong formasi besar ke depan. Mereka menghentikan 8 jenderal dewa di sana, mencegah mereka memberikan bantuan. Pertempuran kacau pun terjadi. Seiring berjalannya waktu, banyak manusia kultivator datang. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan besar dari seluruh Wastelands Timur yang datang. Mereka bergegas untuk menyaksikan pertempuran yang mengejutkan dunia ini. Ye Fan menghentikan ketiga pangeran kuno. Pada awalnya, dia tidak melakukan pertarungan hidup dan mati dan hanya mengulur waktu untuk Pangeran Surgawi. Meski begitu, mereka tetap berperang hingga langit runtuh dan bumi retak. Semua orang terguncang sampai tidak bisa berkata-kata. Dewa macam apa sebenarnya ini? Dia bertarung melawan 3 garis keturunan kaisar kuno sendirian. Dia menggunakan trik untuk mematahkan semua metode. Dengan bantuan tubuh Dao, wajar baginya untuk menghentikan sementara 3 pangeran kuno. Ketika waktunya habis, dia pasti akan jatuh. Beberapa ahli ras kuno juga datang dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Meski dikatakan seperti ini masih cukup mengejutkan. Dia setidaknya berada di level pangeran kuno, tapi dia hanya manusia. Mungkinkah dia adalah putra seorang kaisar kuno? Pertarungan Ye Fan melawan 3 pangeran kuno mengejutkan seluruh dunia. Tidak ada satu orang pun yang tidak terpana.
Lidah mereka semua keluh. Enyah. Api kilin berteriak dengan marah. Dia akhirnya menggunakan kekuatan yang tak terbayangkan. Cahaya biru melonjak seperti lautan. Phoenix abadi melebarkan sayapnya dan mengguncang 9 langit. Sosok Huang Sudao menjadi semakin tidak jelas, namun serangannya menjadi beberapa kali lebih ganas saat dia menyerang Ye Fan. Mata Ye Fan menyala-nyala. Tubuh aslinya dan tubuh Dao bergerak pada saat bersamaan. Cahaya bintang dalam jumlah besar muncul, menyelimuti Huang Sudao, kilin api, dan Huo Liner di dalamnya. Hong, meretas 9 langit dan bumi, Ye Fan tampaknya telah membelah 9 langit dan 10 bumi, membangun dunianya sendiri. Kekacauan mendasar menyelimuti udara, dan bintang-bintang kuno muncul satu demi satu. Mereka perlahan-lahan memutar dan melepaskan kekuatan yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Dia memindahkan bintang-bintang besar satu demi satu, seolah-olah seorang Immortal King telah turun ke dunia fana. Dia melepaskan kekuatan yang menghancurkan dunia. Tubuh aslinya dan tubuh Dao menghalangi ketiganya di lautan bintang. Ini adalah semakin banyak orang bergegas. Terlepas dari apakah itu ras kuno atau ahli manusia, mereka semua sangat terkejut. Dia benar-benar bertarung melawan 3 pangeran agung kuno sendirian. Ye Fan mengambil tindakan. Auranya sangat agung. Bintang-bintang kuno dengan kehidupan berputar satu demi satu, melepaskan fluktuasi kekuatan yang tak tertandingi. Setiap bintang kuno bisa berubah menjadi pedang Dao, kuali, atau lonceng besar. Itu sangat kuat. Sebuah bintang kuno berubah menjadi pedang Dao dan ditebas ke bawah. Dong, bintang kuno lainnya mengeluarkan suara lonceng besar, gelombang dewa yang panjang dan berlarut-larut menghancurkan kubah langit saat menyapu ke arah 3 pangeran kuno. Ini adalah pertarungan hebat yang membuat semua orang terpesona. Mereka semua bersemangat sampai gemetar. Pangeran suci dan pangeran surgawi bertempur sampai mati. Pertarungan telah mencapai klimaksnya. Sementara itu, Ye Fan untuk sementara menghentikan ketiga pangeran kuno itu sendirian. Ini membuat semua orang merasa seperti sedang bermimpi. 1058. Di lautan luas berbintang, bintang-bintang kuno berputar satu demi satu. Mereka dipenuhi dengan jejak kehidupan, dan semuanya megah. Ketika mereka berkumpul, seolah-olah sebuah domain bintang sedang jatuh. Suara bel yang berlarut-larut bergema di seluruh dunia. Di domain bintang ini, bintang besar yang telah berubah menjadi lonceng suci mengeluarkan suara Dao yang menyapu segala arah. Riak bening menyebar. Kemanapun mereka lewat, wilayah bintang akan layu, gunung-gunung akan runtuh, lautan akan mendidih, dan segala sesuatu akan hancur. Namun, Huang Sudao, Fire Kilin, dan yang lainnya juga tidak biasa. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi mendalam dan kekuatan magis yang menyapu langit. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tiada taranya. Mereka semua adalah orang nomor 1 di dunia besar masing-masing saat itu. Itu hanya karena jalan menuju keabadian tersegel sampai sekarang. Mereka muncul di dunia yang sama, kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertemu? Jika salah satu dari karakter ini muncul, itu sudah menantang surga. Meskipun tubuh Huang Sudao buram, dia masih berdiri di dalam jejak Great Dao. Namun, dia begitu kuat hingga membuat jantung seseorang berdebar-debar. Auranya mampu melahap gunung dan sungai. Dengan sebuah pukulan, lonceng besar yang terbentuk dari bintang-bintang kuno segera berhenti beriak, dan semua riak pun terhenti. Teriakan burung Phoenix merobek lautan berbintang. Itu bahkan lebih keras dari suara bel kuno. Huang Sudao menyerang dengan lengannya, dan seolah-olah badai surgawi melanda lautan bintang. Lonceng suci itu retak, mengeluarkan suara pecah yang memekakkan telinga saat meledak di kehampaan. Pada saat yang sama, seruan burung Phoenix terdengar tanpa henti, mengalir melalui lautan bintang. Bintang-bintang kuno meledak satu demi satu, dan sebagian besar domain bintang yang ditampilkan Ye Fan langsung meredup. Dong, Ye Fan dan Huang Sudao bentrok langsung. Itu adalah konfrontasi yang sesungguhnya. Tubuh mereka berdua bergetar hebat, lalu keduanya terbang mundur. Cahaya bintang sedikit meredup sekali lagi. Ahaha, api kilin meraung panjang. Rambut birunya tersebar di belakangnya. Meskipun sosoknya tinggi dan ramping, dia seperti naga barbar kuno. Energi darahnya menutupi 9 langit dan 10 bumi saat dia menggunakan Great Dao untuk menekannya. Mata tubuh Dao Ye Fan yang lain seperti 2 bilah tajam. Dia juga bergegas maju dengan berani untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Tinju dan jarinya mengandung arti sebenarnya dari 6 Dao. Keduanya berkelahi. Tubuh fisik mereka bentrok, dan Dao Agung saling berhadapan. Secara bawaan, mereka bersaing satu sama lain, dan itu sangat intens. Mereka berubah menjadi 2 bola cahaya yang terjalin dengan tanda Dao. Suara mendesing. Kedua sosok itu berpisah. Banyak bintang kuno terpecah, domain bintang semakin redup. Tanah aslinya bahkan lebih hancur lagi. Medan perang telah mendorong 800 mil ke Great Wasteland. Punggungan gunung patah, dan puncak utamanya rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa.
Boom! Pangeran suci berperang melawan pangeran surgawi. Kedua belah pihak benar-benar marah. Gada besi hitam itu menyapu ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu. Bilah langit abadi bahkan membelah 9 langit, melepaskan helaian cahaya dao yang tak ada habisnya saat mereka terus-menerus melawan. Puh! Pangeran suci batuk darah. Bulu emas di tubuhnya berdiri tegak, membuatnya tampak seperti dewa perang emas yang cemerlang. Niat bertarungnya melonjak, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci, dan keberaniannya tak tertandingi di bawah langit. Namun, dia masih terluka dalam pertempuran ini. Keadaan pangeran kekaisaran surgawi tidak jauh lebih baik. Wajah tampannya memerah, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Tongkat monyet itu seberat 1 juta kilogram, membuatnya merasa sangat tegang. Kedua ayah mereka adalah legenda yang luar biasa, yang satu dihormati oleh semua ras, mulai dari awal era Archaik, yang lain memerintah era Archaik, meninggal dalam meditasi selama tahun-tahun terakhir era Archaik, saling berhadapan dari jauh. Pertarungan antara Pangeran Suci dan Pangeran Kekaisaran Surgawi menarik perhatian banyak orang. Pangeran Suci bertarung melawan Pangeran Kekaisaran Surgawi. Ini adalah kelanjutan berbeda dari pertarungan antara Kaisar Pertarungan dan Kaisar Langit Kuno. Sungguh mengasyikkan. Emosi banyak orang dari ras kuno berfluktuasi. Cukup banyak orang yang begitu bersemangat hingga gemetar. Mereka semua mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka menyaksikan dengan gugup. Kultivator manusia itu terlalu kuat, kan? Dia sebenarnya menghentikan sementara 3 pangeran kuno sendirian. Meskipun dikatakan bahwa setelah sekian lama, dia pasti akan mati, ini masih terasa terlalu tidak nyata. Benar-benar brilian. Bahkan nama-nama besar ras kuno pun tergerak. Di segala arah, di setiap puncak gunung, para kultivator tidak terbatas. Mereka semua menonton dari kejauhan, dan tentu saja ada beberapa sekte manusia terkenal di antara mereka. Ketika ada begitu banyak orang, tentu saja ada berbagai macam pendapat. Itu karena sudut pandang setiap orang berbeda-beda. Ini adalah sebuah tragedi. Orang macam apa mereka ini? Mengapa mereka memprovokasi Pangeran Kekaisaran Surgawi, menyebabkan begitu banyak sekte dihancurkan dan manusia tak berdosa diyandu mati secara mengenaskan? Mereka benar-benar orang berdosa. Aku berkata, Daoisli, bukankah kamu terlalu berbelas kasih? Setelah bertahun-tahun, Pangeran Kekaisaran Surgawi telah memerintah tanah air timur. Bukankah dia sudah membunuh cukup banyak manusia? Bukankah dia sudah cukup menghancurkan warisan Dao, dalam bahaya dan tidak berani melawan siapa yang tidak tahu tentang ambisi serigalanya? Kini, akhirnya muncul seseorang yang berani melawan, namun ia malah menjadi pendosa. Seseorang mencibir. Meski begitu, dia seharusnya tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Kata Daoisli dengan keras. Medan perang bukanlah dongeng, bukan permainan anak-anak. Orang akan mati kapan saja, dan itu selalu kejam. Mengapa melibatkan orang yang tidak bersalah? Pangeran Kekaisaran Surgawi selalu memandang manusia sebagai semut. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak ahli manusia yang telah dia bunuh? Siapa yang melibatkan dia? Apakah Anda ingin menyalahkan kelompok orang ini? Beberapa orang memberontak, dan Pangeran Kekaisaran Surgawi menjadi gila, membantai manusia tak berdosa untuk melampiaskan amarahnya. Bisakah Anda menyalahkan para pemberontak? Kalau begitu, maka seluruh manusia seharusnya diam saja dan menjadi budak yang patuh. Petik 2. Kalau begitu, dia harus bertarung melawan Pangeran Kekaisaran Surgawi dengan cara yang jujur dan bukan dengan rencana seperti ini. Dengan begitu, dia juga akan tampil agung dan mulia. Melakukan hal itu bahkan mungkin akan melibatkan kita, kata Daoisli dengan lantang. Jujur dan adil, mulia dan mulia, menggelikan. Pangeran Kekaisaran Surgawi dan beberapa pangeran kuno berkumpul. Apakah dia berencana bertarung sendirian? Ada juga beberapa orang setengah suci yang tak terduga membantunya. Jika seorang ahli manusia dengan tombak emas gelap bertarung seperti ini, apakah dia menunggu untuk dikepung dan dibunuh? Tidak ada yang bisa melawan begitu banyak pangeran. Terlebih lagi, Pangeran Kekaisaran Surgawilah yang gemetar ketakutan dan tidak berani bertarung sendirian. Pada akhirnya, dialah yang mulia dan agung. Terakhir, ada seorang ahli yang berani menantang Pangeran Kekaisaran Surgawi, namun dia malah menjadi karakter yang keji. Sungguh logika yang menentang surga. Tapi bukankah dia masih gagal? Dia membiarkan Pangeran Kekaisaran Surgawi keluar dari pengepungan di luar kota Trusian, tapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Pada akhirnya, itu tetap tidak akan berhasil. Seseorang di samping berkata, medan perang bukanlah sebuah dongeng. Siapa yang bisa bernyanyi penuh kemenangan dan menang? Siapa yang berani tampil menonjol dan melawan? Setelah bertahun-tahun, ketika Pangeran Kekaisaran Surgawi bergerak tanpa hambatan melintasi dunia dan membantai ahli manusia, apa yang dilakukan semua orang? Di mana kalian semua? Bukankah kalian semua hanyalah penonton yang dingin dan acuh tak acuh? Petik 2. Taois yang rendah hati ini hanya percaya pada matanya sendiri dan hanya melihat hasilnya.
Dia tidak mendapatkan hasil apapun, jadi itu tidak akan berhasil. Dia bahkan mungkin melibatkan kita. Daoisli berbicara lagi. Taoisli bahkan tidak bisa dianggap sebagai seseorang yang memahami situasi setelah kejadiannya. Tidak bisakah kamu melihat hal-hal yang telah terjadi? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa pertempuran ini tidak membuahkan hasil? Jika orang-orang ini tidak memprovokasi kemarahan Pangeran Kekaisaran Surgawi dan memaksanya masuk ke dalam perangkap pembunuhan, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Petik 2. Banyak orang terdiam. Kata-kata ini tidak salah. Pangeran Kekaisaran Surgawi membawa serta spanduk formasi yang menakutkan, tetapi semuanya sudah habis dalam pertempuran ini. Jika orang-orang ini melakukan apa yang dikatakan Daoisli dan bertarung dengan pancaran cahaya dan energi darah, mereka semua mungkin akan musnah dalam satu kali kejadian. Mereka tidak akan lebih dari abu di bawah panji-panji formasi, mati dalam kematian yang tidak berarti. Karena kita sudah mengetahui temperamen Pangeran Kekaisaran Surgawi, tentu saja kita harus bertarung melawannya. Petik 2. Banyak orang mengangguk. Pangeran Kekaisaran Surgawi tidak pernah berencana untuk bertarung sendirian. Dia telah mengundang begitu banyak pembantu yang menakutkan dan memasang jaring yang lebar. Jika orang-orang ini masih ingin melawan panji-panji pancaran, bukankah mereka bodoh? Jika spanduk formasi tidak dipatahkan di luar kota Paragon Sejati dan Pangeran Kekaisaran Surgawi tiba-tiba menyerang, orang-orang ini pasti akan jatuh ke dalam keadaan pasif. Beberapa dari mereka pasti akan mati mengenaskan. Taois yang rendah hati ini hanya melihat hasilnya. Pada akhirnya, bukankah kita masih bertarung di sini? Para ahli ras kuno lebih kuat dari ras manusia dan memiliki banyak raja leluhur. Dari sudut pandang Daois Zhang, tidak perlu bertarung. Kita bisa menjadi budak mulai sekarang. Apa perlunya proses ini? Setiap orang harus tetap diam. Menghancurkan panji-panji formasi Kaisar Surgawi yang abadi dan bertarung selangkah demi selangkah tidak ada artinya. Dari sudut pandang Daois Zhang, umat manusia tidak boleh berperang dan harus menerima kesulitan dan mengabdi pada berbagai ras. Petik 2. Penganut Tao Zhang membuka mulutnya dan berkata, meski begitu, setelah melihat Pangeran Kekaisaran Surgawi menghancurkan formasi, dia pergi ke selatan dan membantai banyak orang. Mengapa mereka gemetar ketakutan dan tidak menghentikannya? Banyak orang menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah yang jelas. Pangeran Kekaisaran Surgawi bisa membuka gerbang kerajaan dengan mengangkat tangannya. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Dia pergi jauh ke selatan. Siapa yang yakin dengan koordinatnya? Merupakan suatu keajaiban bahwa kelompok orang ini dapat mencegat Pangeran Kekaisaran Surgawi dengan begitu cepat. Jika bukan karena ahli yang mahir dalam formasi teleportasi, siapa yang tahu kemana mereka akan dilempar? Ini semua hanyalah alasan. Orang-orang ini ingin berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan berperang melawan Pangeran Kekaisaran Surgawi. Sungguh munafik, kata Daois Zhang. Semua orang menggelengkan kepala dan merasa ini konyol. Apalagi yang bisa dikatakan ketika hal itu sudah begitu jelas. Kelompok orang ini telah berperang melawan Pangeran Kekaisaran Surgawi dari awal hingga akhir. Kapan mereka menemukan alasan? Mereka selalu mengincarnya dan melawan selangkah demi selangkah. Pertempuran besar di medan perang menjadi semakin intens. Diskusi semua orang juga meningkat. Mereka saling menentang dengan kekerasan yang sama dan tidak ada pihak yang menyerah. Meskipun Ye Fan, Pangeran Suci, Huang Sudao dan yang lainnya berada di tengah pertempuran besar, mereka masih bisa mendengarnya. Itu karena mereka semua memiliki kemampuan ilahi telinga surgawi. Pangeran Kekaisaran Surgawi tertawa keras dan kemudian menjadi sangat dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Ye Fan dan yang lainnya dan mengungkapkan senyuman mengejek. Apa yang dia katakan telah menjadi kebenaran. Begitu banyak manusia yang meninggal. Ye Fan merasakan kesedihan di hatinya. Menghadapi provokasi Pangeran Kekaisaran Surgawi, dia tetap tenang karena dia sudah lama menduga hal ini. Mereka sebelumnya telah membuat marah Pangeran Kekaisaran Surgawi, dan hasilnya terlihat jelas. Mereka telah membujuknya ke dalam situasi kematian tertentu. Kaisar Hitam membentuk formasi pembunuhan Great Emperor berlapis 4 untuk menjebaknya. Siapa di dunia ini yang bisa menolak? Kali ini, mereka tidak bisa membunuh Pangeran Kekaisaran Surgawi. Bukan karena situasinya tidak cukup baik, melainkan karena fondasi garis keturunan Pangeran Kekaisaran Surgawi terlalu kuat. Semua usaha mereka sia-sia di sini. Sekarang, karena pertempuran telah mencapai kondisi seperti itu, bahkan jika seseorang bukan seorang Saint, mereka semua akan mati. Untungnya, mereka memiliki formasi besar Kaisar Hitam yang bisa melawan. Kalau tidak, Pangeran Kekaisaran Surgawi akan memusnahkan mereka semua dalam satu gerakan. Dengan banyaknya bendera formasi menakutkan yang dikibarkan, gunung dan sungai akan kehilangan kilaunya, matahari dan bulan akan kehilangan warnanya. Haha, Pangeran Kekaisaran Surgawi tertawa dingin dan mengalihkan pandangannya ke Ye Fan dan yang lainnya. Dia menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suaranya. Aku benar-benar tidak bisa membunuh kalian lagi. Lain kali,
Aku sebaiknya pergi dan membantai 10 kota fana. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Ras manusiamu akan membunuh kalian semua sendirian dan membuat kalian semua berdosa di masa lalu, haha. Pertempuran itu sangat mengejutkan. Di kejauhan, orang-orang sedang berdebat. Orang-orang ini menyinggung pangeran kekaisaran surgawi tanpa alasan. Pada akhirnya, mereka telah menimbulkan kemarahannya dan kemungkinan besar akan melibatkan kita. Sungguh kacau. Ras kuno sangat kuat. Bisakah orang-orang ini melawan mereka? Mengapa mereka harus membunuh pangeran kekaisaran surgawi? Mereka menempatkan kita dalam bahaya tanpa alasan. Keinginan pangeran kekaisaran surgawi untuk menghancurkan umat manusia tidak pernah berubah. Jika dia menjadi orang suci, malapetaka tidak akan terbayangkan. Apakah kalian masih memiliki tulang punggung? Kali ini, meminjam tangan pangeran suci untuk membunuh pangeran kekaisaran surgawi mungkin merupakan satu-satunya kesempatan. Petik 2. Jika bukan karena orang-orang ini, mengapa pangeran kekaisaran surgawi akan begitu marah? Apa gunanya perlawanan seperti itu? Orang tua ini merasa tindakan mereka agak berlebihan. Mereka harus tenang dan tidak terikat, menyusun strategi, dan memutuskan kemenangan dari jarak ribuan mil. Itulah perwujudan seorang pahlawan. Bagaimana kita menentukan kemenangan? Ini, mungkinkah kalian sudah terbiasa dengan status ras kuno yang tinggi dan perkasa? Kadang ada yang melawan, tapi malah diperlakukan sesat. Jika ini terus berlanjut, apakah Anda benar-benar akan mati rasa karenanya? Petik 2. Pangeran Kekaisaran Surgawi mendengar semuanya dengan jelas. Setelah mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Tatapannya menjadi lebih dingin. Hati Ye Fan tenang. Apa yang dilihatnya tidak banyak. Di sisi lain langit berbintang, apakah hanya ada sedikit orang yang seperti ini? Namun ketika seseorang mengalami perampokan, semua orang akan menghindarinya. Bunuh diri akan menarik perhatian orang lain, tetapi mereka akan bersikap acuh tak acuh dan bahkan diejek. Contoh perang membuat hati menjadi dingin. Mereka hanyalah sekelompok penonton, kedinginan dan mati rasa. Di medan perang, pertempuran menjadi semakin menakutkan. Bahkan surga pun harus mendengarkan kata-kataku. Bumi harus menghormati kemauanku. Pangeran suci, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Pangeran Kekaisaran Surgawi meraung. Auranya terus meningkat, rambutnya acak-acakan, dan pupil matanya menakutkan. Hong, dia memegang pedang surgawi di tangan kanannya, dan tangan kirinya bergerak, terhubung ke kehampaan. Di ujung luar angkasa yang tak terbatas, angin dan guntur segera meletus. Angin ilahi menderu-deru dengan marah, dan energi kacau meletus. Pada saat ini, seluruh hutan belantara menjadi menindas, membuat orang merasa seperti tercekik. Semua kultivator merasa khawatir. Mereka bisa melihat dengan jelas hamparan meteor yang jatuh dari langit. Masing-masing dari mereka sangat besar, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka datang dari luar angkasa, membawa aura penghancur dunia. Meteor dari luar angkasa terbang dalam jumlah besar. Kekuatan seperti ini membuat seluruh kehidupan gemetar. Metode yang dilakukan Pangeran Kekaisaran Surgawi sungguh menantang surga. Perkataannya adalah hukum, dan tindakannya adalah hukum. Sepertinya dia akan menghancurkan dunia. Semua meteor melesat menuju Pangeran Suci, dan seluruh dunia gemetar. Istirahatlah untukku. Pangeran Suci sepertinya akan bergabung dengan Dao. Dia menyerang dengan sejumlah besar lintasan Dao yang bagus, menghalau meteor. Dia ingin memandu meteor keluar angkasa sekali lagi. Namun, dia gagal. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan batang besi hitam untuk menyerang 9 langit lagi, bertarung langsung. Dong, di depan meteor yang sangat besar, tubuh monyet itu tidak berarti apa-apa, seperti setitik debu. Namun, dia masih menghancurkannya dengan satu serangan, mengubah pecahan bintang menjadi tumpukan debu. Namun, jumlah meteornya terlalu banyak. Semuanya diselimuti oleh pancaran Dao Agung. Kekuatan mereka meluap ke langit, mengejutkan seluruh dunia. Pangeran Suci menebas secara horizontal dan vertikal. Tebasan tangannya mengandung kekuatan triliunan. Namun, saat dihadapkan pada serangan Great Dao Meteor, masih agak sulit baginya untuk menahannya. Ini adalah pecahan bintang yang membawa kekuatan ilahi dari Dao Agung. Berapa banyak orang di dunia yang dapat memblokirnya? Hanya seseorang dengan tubuh fisik seperti Pangeran Suci yang bisa melawan mereka. Puff, monyet itu batuk seteguk darah. Dia masih terluka parah. Ketika dia menghancurkan pecahan bintang terakhir, tubuhnya bergoyang. Weng, langit dan bumi bergetar. Pangeran Suci membuka mulutnya dan memancarkan seberkas cahaya keemasan. Ini adalah energi kekacauan bawaan. Matanya terbuka lebar karena marah, dan rambut emasnya berdiri tegak. Apa gunanya membela orang-orang yang mati rasa ini? Pangeran Surgawi mencibir. Bahkan meteor pun tidak mampu menjatuhkan monyet tersebut. Ini membuatnya merasa sedikit tidak yakin. Pihak lain sama sekali tidak lebih lemah dari dia. Energi kekacauan bawaan monyet mengalir deras. Pangeran Kekaisaran Surgawi tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan.
Namun, dia tetap terpaksa mundur terus-menerus. Dengan setiap langkahnya, dia memuntahkan darah, mewarnai pedang surgawi abadi di tangannya menjadi merah. Dong, keduanya bertengkar lagi. Itu adalah pertarungan hidup dan mati, pertarungan hidup dan mati. Di sisi lain, tubuh asli dan tubuh Dao Ye Fan menghadapi musuh bersama-sama. Mereka juga bertarung dengan gila-gilaan, menggunakan kemampuan ilahi ekstrim mereka untuk memblokir ketiga pangeran kuno. Mereka tidak dapat melarikan diri. Itu juga sangat mendebarkan, dan pertempuran besar sedang berlangsung. Di kejauhan, semakin banyak orang berkumpul. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte besar umat manusia. Bahkan ada banyak orang yang memiliki garis keturunan bangsawan kuno. Mereka semua menyaksikan pertarungan yang menggetarkan jiwa ini. 1059. Mengaum. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, kilin api menunjukkan ekspresi tidak sabar, menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Rambut biru panjangnya menari-nari dengan kacau. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan dunia ini runtuh. Itu seperti banjir hari kiamat, serta turunnya aliran 9 bintang langit. Ini adalah auman kilin. Begitu dilepaskan, gunung dan sungai akan runtuh, dan lautan akan menguap. Raja leluhur kilin yang kuno bisa langsung menghancurkan bulan. Sebagai seorang pangeran kuno, kilin api memiliki darah paling kuat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia telah lama memutuskan daunnya selama bertahun-tahun dan cukup kuat. Saat ini, amannya secara alami membuat langit meledak. Tidak ada yang bisa menghentikan gelombang suara ini. Di dalam 100.000 gunung besar, 10.000 binatang berteriak kesedihan. Kawanan burung jatuh ke tanah, semuanya gemetar saat tergeletak di tanah. Tubuh mereka gemetar tak terkendali saat mereka beribadah ke arah ini. Sementara itu, tekanan yang paling berat bagi Ye Fan bisa dibayangkan. Riak Dao biru berubah menjadi riak, membuat kekosongan runtuh sedikit demi sedikit. Tubuh aslinya dan tubuh daunnya sangat kesakitan. Bertarung, Ye Fan mengeluarkan teriakan dari mulutnya, mengeluarkan suara Dao. Dia menggunakan teknik rahasia yang mengejutkan dunia untuk bertahan, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Dia menggunakan teknik Battle Scene untuk menghasilkan suara Xuanzi, mengubahnya menjadi karakter pertarungan saat ia keluar. Ini adalah tabrakan hebat yang mengejutkan wilayah timur. Riak menyebar keluar, tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Sejumlah besar puncak gunung yang menembus awan hancur. Sementara itu, langit yang tak terbatas berubah menjadi kekacauan besar, karena semuanya meledak. Tidak ada yang tertinggal. Selain dirinya, tidak ada yang lain. Segalanya seakan kembali ke titik semula, kembali ke awal mula langit dan bumi. Angin surgawi menderu dengan marah, cahaya iblis meletus, kabut kekacauan utama menyelimuti udara, dan segala sesuatu menjadi sunyi. Dalam kehampaan yang tak terbatas ini, tubuh asli dan tubuh Dao Ye Fan hidup berdampingan. Selain mereka, semua dewa dan makhluk mengundurkan diri. Teriakan kedua Dao itu tak terbendung. Raungan yang jelas terdengar. Huo Lin Er muncul, bergegas bersama kakak laki-lakinya. Kedua raungan kilin muncul, membuat tempat ini semakin menakutkan. Langit meledak inci demi inci, kekacauan utama melonjak hebat. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Kekuatan yang membelah langit dan bumi muncul, dan seolah-olah para dewa dan iblis sedang menangis. Badai menyapu kehampaan yang luas. Teriakan Dao berubah menjadi sungai surgawi yang sangat cemerlang. Di batas cakrawala, semua orang gemetar. Kekuatan macam apa ini? Tidak heran kalau dia mampu membunuh seorang setengah Saint. Kemampuan seperti ini saja sudah cukup. Berapa banyak orang yang bisa melawannya? Semua orang diam-diam bersukacita karena jarak mereka cukup jauh. Riak seperti ini pasti dapat menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Selama mereka terkena dampaknya, tidak ada sehelai rambut atau tulang pun yang tersisa. Tangan Ye Fan bergerak, membentuk wilayah bintang surgawi. Dia berteriak, menahan kilin roar. Sementara itu, bintang-bintang purba dengan kehidupan muncul di depan dan di belakangnya. Matahari dan bulan berputar, dan bintang-bintang besar terlahir kembali, menstabilkan alam semesta. Di kejauhan, Huang Sudao mengerutkan kening. Dia tidak bergerak dan diam-diam memperhatikan hasilnya. Tubuhnya yang tidak jelas menjadi semakin tak terduga. Boom! Setelah serangan terakhir, Huo Liner dan Huo Qizi terpaksa mundur. Ye Fan dan badan Taonya juga gemetar. Sepasang saudara laki-laki dan perempuan kilin ini sangat kuat, yang membuatnya menghela nafas dengan emosi. Tapi siapa yang bersinar lebih terang? Kultivator manusia ini luar biasa kuat. Dia mampu bertahan begitu lama tanpa mengalami kematian. Berapa lama dia bisa bertahan? Banyak tokoh legendaris dari ras kuno yang terguncang. Huang Sudao mengangkat lengannya seperti burung phoenix abadi yang menyerang 9 langit. Kekuatan serangannya tiada taraf dan mendominasi. Kekuatan lengan kanannya menghancurkan semua kekacauan. Cahaya ilahi cemerlang dari sayap phoenix menyapu dan menyelimuti Ye Fan. Berdebar. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan memasang ekspresi serius saat bertarung.
Setiap serangan membuatnya merasakan kekuatan yang agung. Tanda Dao dan tubuh fisik Huang Sudao tidak ada bandingannya di dunia, yang membuat Ye Fan merasakan bahaya. Selama bertahun-tahun, siapa yang bisa bersaing dengan fisik ilahi dari ras manusia? Dan sekarang, Huang Sudao telah melakukannya. Dia adalah yang paling berani di dunia, seperti burung Phoenix abadi yang menari. Para ahli dari Blood Phoenix Mountain berjabat tangan dengan kekuatan jutaan dan jutaan. Segalanya akan runtuh, dan segala sesuatu di dunia akan hancur. Tidak banyak orang di dunia fana yang mampu menahannya. Huo Qizi mengeluarkan raungan panjang dan menyerang lagi. Niat bertarungnya bahkan lebih kuat, dan kekuatan penghancurnya telah meningkat dengan selisih yang besar. Jelas sekali, dia menjadi serius. Ye Fan tidak pernah meremehkan para pangeran kuno. Dulu sama, dan sekarang masih sama. Dalam pertarungan sesungguhnya, putra kaisar kuno bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia jauh lebih kuat dari generasi ke-8 keturunan kaisar kuno seperti Yuan Gu. Bukan hanya dia seorang pangeran kekaisaran sejati, tapi dia juga merupakan sosok terkenal di antara mereka. Tidak mungkin kaisar kuno hanya memiliki satu putra, jadi mereka yang bisa dipilih untuk dianugerahi gelar generasi sekarang pastilah yang terbaik. Jika aku tidak melawan Dao Agung, nasib hari ini tidak akan bisa diprediksi. Dapat dikatakan bahwa dia telah memblokir 3 putra kaisar kuno sendirian. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban, dan para penonton sudah lama tercengang. Tidak pernah ada kekurangan orang jenius di dunia ini, dan nasib setiap orang berbeda-beda. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka hanya disukai oleh surga, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan di dunia. Di masa lalu, Ye Fan memulainya terlambat, dan dia telah bekerja keras untuk mengejar ketinggalan dan akhirnya melampaui. Namun, naif jika mengatakan bahwa dia bisa memandang pangeran kuno sebagai semut. Manakah dari karakter berikut yang biasa? Tidak perlu menyebutkan garis keturunan pangeran surgawi, dan dia dilahirkan dengan mata keberuntungan. Ini adalah harta abadi yang menantang surga yang dapat memperkuat tubuh seseorang berkali-kali. Bahkan generasi master asal sebelum Ye Fan belum mendapatkannya. Saat pangeran surgawi tumbuh dewasa, dia bahkan ditemani oleh pohon teh ilahi. Dia meminum teh pemahaman Dao setiap hari dan berkultivasi dengan pohon kuno pemahaman Dao di tangannya. Selain itu, pada akhir setiap bulan, pangeran surgawi akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan kaisar abadi muda. Ini adalah metode kultivasi yang tidak dapat diharapkan oleh orang biasa untuk dicapai, dan ini bahkan lebih kuat daripada Dao Agung Ye Fan yang menantang surga dan Great Emperor muda. Namun, ini semua adalah hal yang bisa diketahui oleh orang luar. Adapun apa yang kaisar abadi tinggalkan untuknya, tidak ada yang tahu. Mungkin semua ini hanyalah puncak gunung es. Dari pangeran surgawi, tidak sulit untuk menebak bahwa Huo Qizi, Huang Sudao, dan yang lainnya pasti memiliki kekayaan serupa yang menantang surga. Titik awal mereka sangat tinggi, dan mereka diberkati oleh surga. Masing-masing dari mereka adalah karakter yang menentang surga yang dapat meremehkan zaman. Simpul terbesar di hati kaisar abadi adalah membuka jalan menuju keabadian dan melangkah ke dunia lain. Sayangnya, mereka tidak melihat harapan apapun, dan hanya bisa mengerahkan seluruh upaya mereka pada putra mereka. Ini adalah kelanjutan dari harapan mereka. Bisa dibilang, orang-orang ini menaruh harapan besar. Mereka adalah orang-orang yang dipelihara dengan sepenuh hati oleh kaisar abadi, dan mereka akan menjadi abadi menggantikan mereka. Pada akhirnya, mereka akan melampaui kaisar kuno. Hanya saja, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa melampaui kaisar kuno atau tidak. Namun, saat ini, mereka pastilah yang terkuat di antara rekan-rekan mereka. Sementara Ye Fan tercengang, hati para ahli ras yang lebih kuno, termasuk Huo Qizi dan Huang Sudao, terguncang. Lawan ini sangat anggun, dan dia jelas merupakan karakter setingkat pangeran kekaisaran. Kalau tidak, mengapa dia berani bertarung 1 lawan 3? Bahkan kaisar kuno pun mungkin tidak mampu melakukannya. Itu karena dengan bakat alami mereka, serta perawatan telaten dari ayah mereka, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari Great Emperor muda manapun. Dia bertarung 1 lawan 3, namun dia masih belum terkalahkan. Berapa lama dia bisa bertahan? Apakah ini sebuah legenda? Ini adalah sikap anggun seorang pangeran kekaisaran. Sungguh menakjubkan, kalau tidak, siapa yang bisa melakukan ini? Dia pasti setara dengan kaisar kuno. Putra Great Emperor kuno akhirnya muncul. Para ahli ras kuno merasa ngeri. Mereka terkejut dengan pertempuran ini. Itu sangat kuat dan mempesona, seperti mutiara abadi yang memancarkan kecemerlangan. Kemegahan momen ini cukup untuk menerangi seluruh gunung dan sungai. Itu terukir di benak setiap orang, membuat emosi mereka naik dan turun dalam skala yang luar biasa. Banyak umat manusia merasakan darahnya mendidih. Seolah-olah mereka telah kembali ke era ketika Great Emperor kuno lahir. Great Emperor kuno bangkit di dunia yang kacau, menerangi segala arah. Dia memadamkan kekacauan dan menjaga perdamaian, menekan dunia untuk waktu yang lama.
9 langit dan 10 bumi dalam damai, dan tidak ada yang berani menindas umat manusia lagi. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Beberapa ahli dari ras kuno berkata dengan suara rendah. Pada saat itu, beberapa manusia kultivator merasakan tubuh mereka menjadi dingin ketika mendengar ini. Li Daozang dan yang lainnya bahkan mulai berdiskusi, khawatir mereka akan membuat marah ras kuno dan membawa bencana besar. Jika kamu ingin membunuhku, datang dan coba. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Pupilnya seperti pedang surgawi, menembakkan 2 sinar cahaya yang menyala-nyala. Meski jaraknya cukup jauh, mereka tetap memaksa para ahli ras kuno yang baru saja berbicara untuk mundur beberapa langkah. Wajah mereka seputih salju. Hong, aura Ye Fan meningkat, dan kecakapan bertarungnya meningkat dengan cepat. Dia memaksa ketiga kaisar kuno mundur beberapa langkah, dan dia benar-benar akan menyerang pangeran surgawi. Anda, mata api kilin sedingin es dan tanpa emosi. Kultivasi dan kekuatan magisnya juga meningkat lebih dari beberapa kali lipat saat dia melawan Ye Fan dengan kekerasan yang sama. Namun, Pangeran Langit di kejauhan terkejut. Dia khawatir salah satu tubuh Dao Ye Fan tidak akan bisa bergegas dan membantu Pangeran Suci membunuhnya. Hati Dao Pangeran Surgawi segera menjadi sedikit tidak stabil. Dia mampu mengikat Huo Liner dan yang lainnya karena harga yang dia bayarkan cukup untuk menggerakkan garis keturunan Kaisar kuno. Namun, apakah mereka benar-benar mau mempertaruhkan nyawanya demi dia atau tidak, itu masalah lain. Peng, hati Pangeran Suci tidak bergerak seperti batu besar. Tatapannya dingin, dan setiap gerakannya menjadi semakin ganas. Cahaya mematikan itu menenggelamkan segala sesuatu di segala arah. Dia tidak dapat dihentikan, dan Pangeran Surgawi dipukuli sampai dia batuk seteguk darah dan mundur. Ahaha, Pangeran Surgawi mengeluarkan raungan panjang. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia yakin bahwa garis keturunannya adalah nomor 1 di bawah langit. Sebagai satu-satunya putra Kaisar Langit Abadi yang dihormati oleh semua ras, dia tidak bisa mentolerir orang lain yang melukainya. Meskipun Pangeran Suci juga terluka parah dan batuk darah dari waktu ke waktu, Pangeran Langit masih merasa sulit untuk menerimanya. Hanya dia yang boleh melukai musuh, dan tidak ada seorang pun yang boleh melukainya. Pangeran Suci, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Ayahku memberiku fisik nomor 1 di bawah langit, dan aku mengembangkan kitab suci abadi nomor 1 sejak lahir. Kamu akan selamanya diinjak-injak di bawah kakiku. Pangeran Surgawi hampir menjadi gila. Dia melancarkan jurus-jurus membunuh dan teknik-teknik menakjubkan yang tak ada habisnya, hingga menyebabkan beberapa dari setengah Saint merasa rambut dan tulang mereka menjadi dingin. Mereka pasti tidak bisa menghalanginya, dan mereka pasti akan mati jika naik. Ayahku memberikannya kepadaku. Dia memberiku seluruh dunia. Jawab Pangeran Suci, dan serangannya menjadi semakin ganas. Darah Battle Saint mendidih, dan niat bertarungnya tinggi. Seolah-olah dia ingin menjatuhkan 9 langit. Apa katamu? Pangeran Surgawi meraung marah. Ayahku tidak meninggalkan pelindung Dao untukku, dan dia juga tidak menyiapkan harta abadi apapun yang dapat merebut kekayaan langit dan bumi. Dia hanya memberiku dunia yang bebas, memungkinkanku untuk menyerang 9 langit dan bumi, dan turun ke 9 dunia bawah. Aku bisa terbang bebas tanpa terikat atau terbelenggu. Ekspresi Pangeran Suci sangat tenang. Namun, pada saat ini, auranya semakin berkembang. Dia tak terkalahkan, satu-satunya penguasa dunia. Dia menjadi semakin mendominasi dan agresif, hampir menekan Pangeran Surgawi. Kata-kata Pangeran Suci begitu memekakkan telinga hingga orang tuli pun dapat mendengarnya. Huang Sudao, Huo Liner, dan Huo Qizi semuanya terguncang. Sementara itu, Pangeran Langit sepertinya mengalami pukulan berat. Tubuhnya terhuyung, dan monyet itu mengikutinya. Batang besi hitam legam itu hancur, membuatnya terbang, dan aliran darah panjang mengalir dari sudut mulutnya. Raungan marah Pangeran Langit hanya bisa ditahan oleh fisiknya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan berubah menjadi pasta berdarah. Dia mengalami perjuangan yang sulit sebelum pulih dari posisi yang tidak menguntungkan, namun jantung daunnya menjadi tidak stabil. Ini karena dia mengingat hadiah dari Kaisar Surgawi yang abadi, yang memberinya 2 jalan. Jalan pertama berkilauan dengan cahaya, pelindung Dao, harta abadi yang tiada taraf, dan yang lainnya. Jalur lainnya adalah pedang surgawi abadi, yang memungkinkannya menebang pohon teh pemahaman Dao dan menghancurkan banyak harta abadi untuk sepenuhnya memutuskan jalur pertama. Dan pada akhirnya, dia memilih yang pertama. Ayah, kamu adalah ahli terkuat sejak zaman kuno, serta dewa paling bijaksana, namun kamu memberiku pilihan yang sulit. Di 9 langit dan 10 bumi, aku akan menjadi nomor 1 di masa depan. Aku akan memilih sendiri jalur. Tatapan Pangeran Langit menakutkan saat dia meraung keras. Tidak bagus, hati Dao Pangeran Surgawi tidak stabil. Tolong jangan biarkan apapun terjadi padanya. Ekspresi banyak pakar ras kuno berubah. Pangeran Surgawi memiliki 8 jenderal ilahi yang mengikutinya dan beberapa raja leluhur kuno yang melindunginya.
Tren umum ditentukan oleh surga, namun Pangeran Suci tidak memiliki apa-apa. Karena kami memilih untuk berdiri di sisi Pangeran Surgawi sejak awal, maka tidak perlu ragu sekarang. Kita harus membantunya. Beberapa orang setengah Saint tidak bisa menahan diri dan berjalan maju. Mereka tidak berani untuk benar-benar menyerang Pangeran Suci, tapi mereka tetap ingin mengganggunya. Mereka ingin bertahan sampai hati dao Pangeran Surgawi stabil. Mari kita lihat siapa yang berani mengambil langkah maju. Aku akan mengambil nyawanya bahkan jika dia lolos dari 9 surga. Ye Fan berteriak keras. Darah pertempuran di tubuhnya mendidih. Melihat bahwa Pangeran Suci berada di atas angin, namun orang-orang ini ingin ikut campur di tengah jalan dan membalikkan situasi, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Saya tidak percaya pada ajaran sesat. Seorang setengah Saint mencibir dengan suara rendah dan mengambil langkah besar ke depan. Membunuh. Kata-kata Ye Fan seperti guntur. Dia hanya mengucapkan satu kata ini, dan sebuah fenomena keluar dari tubuhnya, berubah menjadi Demon God raksasa. Ini adalah fenomena Immortal King yang turun ke 9 surga. Namun, setelah berevolusi, ia seperti Demon God yang turun ke dunia. Auranya menelan gunung dan sungai, dan 100.000 gunung besar runtuh. Demon God yang terbentuk dari fenomena Ye Fan membuka mulutnya dan meraung. Angin dan awan di segala arah runtuh saat ia menelan setengah Saint ini dalam satu tegukan. Ah, apa? Ini adalah... Semua orang tercengang, dan seluruh dunia terdiam. 1060. Dewa Iblis muncul di antara langit dan bumi. Seolah-olah dia bisa mencapai dunia langit dan menginjak-injak dunia bawah. 9 langit dan 10 bumi bergetar saat dia melihat ke atas. Auranya yang kuat menyesakkan. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun dan matanya dalam. Dia menelan makhluk setengah suci itu dalam satu tegukan, hingga membuat seluruh dunia terdiam. Ahaha, setengah biksu itu meraung dan meronta-ronta di dalam perut Dewa Iblis itu, dan ingin berjuang untuk keluar dari sana. Dia kaget, marah, takut, dan ketakutan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kapak besi, menebas dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia membuka domainnya. Cahaya dari setengah suci itu melesat ke atas, ingin membelah zona bahaya dan keluar dari sana. Namun, kenyataannya kejam. Domain fenomena miliknya sepenuhnya terkendali dan sama sekali tidak berguna. Begitu fenomena tubuh suci manusia muncul, hampir semua fenomena lainnya akan kehilangan efektivitasnya. Hanya kapak belati besi yang bergerak, ingin menembus perut Dewa Iblis itu. Namun, yang menunggunya adalah batu kilangan raksasa yang menghantamnya. Di perut Dewa Iblis, tempat laut reinkarnasi berada, lautan kepahitan dan roda kehidupan menyatu, berubah menjadi lempeng batu kincir dunia yang menghancurkan kapak belati besi menjadi bubuk. Setengah biksu itu berteriak sambil membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ini, dia merasakan sumber kekuatan khusus. Melalui fenomena Dewa Iblis ini, dia mengetahui siapa Ye Fan. Namun, dia tidak bisa berteriak sama sekali. Bahkan perasaan ilahinya pun ditekan. Lempeng batu kincir dunia jatuh. Dia dipenuhi dengan keengganan dan ketakutan ketika daging dan darahnya berubah menjadi lumpur. Perasaan ilahi dari ras setengah suci kuno ini penuh dengan ketakutan. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Semangat primordialnya padam dan hilang sama sekali. Dengan suara pelan, Demon God yang menjulang di antara langit dan bumi juga meledak, menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Tempat ini menjadi sunyi senyap. Seorang setengah Saint meninggal begitu saja. Dia ditelan dalam satu tegukan dan meninggal dengan cara yang kejam. Di tempat di mana Dewa Iblis menghilang, kabut besar darah mengalir. Hanya ini yang tersisa. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani mengambil langkah lain. Tubuh asli Ye Fan berteriak. Kata-kata ini bergema di langit seperti petir, menyebabkan sakit di telinga semua orang. Banyak orang yang terhuyung dan hampir terjatuh di tempat. Ekspresi para setengah Saint yang berencana untuk ikut campur dalam pertempuran dan membantu Pangeran Surgawi berubah menjadi sangat jelek. Pada saat yang sama, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Salah satu teman mereka meninggal begitu saja. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Mereka sudah mengambil keputusan, dan banyak orang yang menonton dari samping. Namun, pemandangan tragis di hadapan mereka membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mengambil langkah maju bisa berarti kematian. Jika dia tidak melakukan apapun, dia akan kehilangan muka dan merasa dirugikan. Yang lain bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka merasa bahwa manusia kultivator misterius ini terlalu mendominasi. Sebuah raungan ternyata mampu menekan beberapa setengah Saint. Dia memiliki aura seorang penguasa yang memandang dunia. Mereka yang melewati batas akan mati. Tubuh asli Ye Fan berteriak. Dia berada di medan perang dan tidak bisa memisahkan diri. Dia hanya bisa melakukan segala yang dia bisa untuk melancarkan serangan mendominasi seperti ini untuk mengintimidasi musuh. Pada akhirnya, wajah para setengah Saint itu menjadi pucat. Tidak satupun dari mereka mengambil langkah maju.
Semuanya ketakutan dan tidak berani bergerak gegabah. Bagi mereka, tetap hidup adalah hal terpenting. Hembusan angin bertiup di daerah kritis yang luas. Semua orang merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Tidak ada yang mengatakan apapun dan semuanya menjadi sunyi. Mereka semua terguncang. Hal ini terutama terjadi pada para ahli ras kuno yang berbisik bahwa mereka tidak bisa membiarkan Ye Fan hidup. Mereka merasakan gelombang ketakutan. Pada saat ini, mereka dengan jelas merasakan tatapan menyapu mereka. Seolah-olah ada pisau yang menggores tulang mereka. Pertempuran masih berlangsung. Pangeran Surgawi menyaksikan segalanya, dan hati daunnya menjadi semakin tidak stabil. Dia tersapu oleh tongkat monyet, menghancurkan mahkota emas dewa di kepalanya. Jepit rambut abadi bahkan diubah menjadi bubuk. Rambut hitamnya langsung tergerai. Hatinya dipenuhi kecemasan dan kemarahan. Dia mengacungkan pedang surga yang abadi. Cahaya pedang melesat ke langit saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Di sisi lain, ekspresi Fire Qilin menjadi lebih dingin. Dia menatap tubuh asli dan tubuh Dao Ye Fan. Dia meningkatkan kecakapan bertarungnya satu tingkat lagi dan memblokir jalan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang lagi. Ye Fan juga tidak menyerang lagi. Menurut situasi saat ini, dia hanya perlu memblokir mereka bertiga selama 1 jam, dan Pangeran Suci pasti akan menang. Itu karena hati Dao Pangeran Surgawi tidak stabil, jadi kekalahannya hanya masalah waktu saja. Batang logam di tangan monyet mengeluarkan suara wuhu. Setiap kali turun, akan ada retakan hitam memanjang ke segala arah. Percikan api yang menyilaukan muncul saat berbenturan dengan pedang surga abadi. Banyak orang menantikan pertempuran ini. Mereka semua diliputi emosi. Bahkan selama Radiance Ancient Era, tidak ada seorang pun yang pernah melihat pertempuran antar kaisar. Pertarungan antara ahli waris terkuat mereka tidak diragukan lagi merupakan sejenis perbandingan. Pikiran Pangeran Langit tidak tenang. Dia melakukan serangan lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Dia takut dia akan dikalahkan. Dia belum pernah terlibat dalam pertempuran sengit seperti ini sebelumnya. Dia tidak merasa takut bahkan ketika dia bertarung melawan Kaisar Langit Abadi yang masih muda. Itu karena dia tahu tanda Dao ayahnya tidak akan benar-benar membunuhnya. Dia bisa bertarung sepuasnya dan tidak khawatir seperti sekarang. Orang seperti apa Pangeran Suci itu? Dia telah berjalan bolak-balik antara hidup dan mati selama bertahun-tahun. Dia tumbuh dalam pertempuran besar dan berperang melawan pelindung Dao Pangeran Surgawi selama bertahun-tahun. Pengalamannya berlimpah. Tatapannya berubah menjadi obor nyata saat ia menjadi lebih kuat. Dia menyerang dengan berani dan maju selangkah demi selangkah, membuat Pangeran Surgawi semakin gelisah. Ada beberapa panggilan dekat dan dia batuk darah dari waktu ke waktu di bawah kekuatan ilahi batang logam hitam itu. Kenyataannya, konstitusi Pangeran Surgawi memang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada bandingannya. Kemampuan ilahi yang dia kembangkan juga menggemparkan dunia. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang kekuatannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melukai monyet itu secara serius. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki sikap yang mengesankan. Dia tidak memiliki kemauan gigih untuk terus maju tanpa rasa takut akan hidup atau mati. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjatuhkan musuh bersamanya. Setelah bertarung sampai titik ini, tubuh monyet itu juga dipenuhi bekas luka, bahkan mungkin lebih serius. Dia tidak memiliki harta abadi atau teh pemahaman Dao. Dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai langkah ini. Bahkan jika dia memiliki seorang paman, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri dan berjuang demi dunia sendirian. Dia duduk di Gunung Meru dan tidak keluar, seolah-olah dia telah melupakannya. Namun, semangat juangnya bahkan lebih tegas dari besi. Dia bertarung sampai Pangeran Surgawi ketakutan dan hati daunnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Pada saat ini, Pangeran Surgawi mulai mundur selangkah demi selangkah, nyaris lolos dari kematian. Monyet, jangan paksa aku. Paling buruk, aku hanya akan melumpuhkan setengah dari kultivasiku dan menggunakan harta abadi untuk menghancurkan tulang jiwamu. Kamu tidak memiliki barang-barang ini, jadi tidak mungkin kamu bisa melawanku. Pangeran Surgawi berkata dengan dingin. Gerakan Pangeran Suci sangat berani, dan dia menjadi semakin tenang. Matanya dipenuhi keyakinan, dan dia maju selangkah demi selangkah, hampir menekannya. Dia berkata, selain warisan ayahmu, apakah yang kamu punya? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Petik 2. Dang, batang logam hitam legam itu menghantam. Percikan api berterbangan ke segala arah, dan pedang surgawi yang abadi itu bergetar terus-menerus. Lengan Pangeran Langit menjadi mati rasa. Dia merasa tidak nyaman dan menjadi semakin pasif. Hong, tinju Pangeran Langit pecah, menyerang kepala Pangeran Langit. Aura tinju sangat mendominasi, membawa lintasan Great Dao yang tak ada habisnya saat menutupi semua yang ada di depannya. Pangeran Surgawi meraung dengan marah. Dia mundur sambil memblokir. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan,
dan siapapun dapat melihat bahwa dia akan kalah. Di kejauhan, banyak tokoh ras kuno yang terkenal melihat semuanya dengan jelas. Mereka semua saling memandang dengan cemas, dan kemudian beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ringan. Garis keturunan dan fondasi Pangeran Surgawi dapat dikatakan sebagai yang nomor satu di bawah langit. Kenyataannya, kultivasinya tampaknya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Pangeran Surgawi, tetapi dia akan kalah. Pangeran Surgawi kuno meninggalkan beberapa harta abadi yang luar biasa, dan itu memang membantu Pangeran Surgawi menjadi lebih kuat, memungkinkan dia melampaui generasi yang lebih tua dan menjadi tak terbendung. Namun, justru karena inilah dia tidak memiliki kesabaran yang seharusnya dia miliki, kurang semacam keuletan. Fondasi Pangeran Suci tidak kalah dengan yang lain. Dia naik selangkah demi selangkah, fondasinya kokoh, dan temperamennya jauh melampaui Pangeran Surgawi di alam kultivasi yang sama. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Bilah Pangeran Surgawi terhunus, dan pada saat yang sama menebas monyet itu dengan telapak tangannya. Pangeran Suci menggunakan batang logam untuk memblokir pedang surgawi, mengabaikan telapak tangan itu dan mengirimkan tinju yang menghantam kepala Pangeran Surgawi. Energi pertempuran dan energi darah menenggelamkan tanah air timur. Kamu, Pangeran Surgawi terkejut dan marah. Pihak lain seperti buronan, bertukar nyawa dengannya. Dia tidak ingin mati seperti ini. Dia mundur dalam waktu yang diperlukan hingga percikan api terbang dari batu api, menggunakan teknik rahasia yang luar biasa untuk membela diri. Pangeran Surgawi tentu saja tidak ingin binasa bersama musuh. Ini benar-benar serangan psikologis. Setelah melihat temperamen Pangeran Surgawi, dia menjadi semakin gagah berani. Batang logam itu menyapu ke bawah, menghantam bahu Pangeran Surgawi. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, membuat tubuhnya terhuyung. Tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara retak, dan retakan muncul, hampir pecah. Ahaha, Pangeran Surgawi berteriak keras. Rambutnya acak-acakan, dan dia mengaktifkan semua jenis teknik menakjubkan. Seolah-olah dia menjadi gila saat melawan monyet itu. Di sisi lain, Ye Fan merasa sangat tegang. Huang Sudao, Huo Liner, dan yang lainnya meningkatkan intensitas serangan mereka. Itu karena Huo Qizi dan dua lainnya diundang keluar, mendapatkan manfaat besar. Mereka tidak bisa hanya menyaksikan Pangeran Surgawi meninggal. Ye Fan merasakan bahaya yang luar biasa. Pertama, kekuatan garis keturunan di dalam tubuh mereka menjadi lebih kuat, dan kedua, mereka mungkin memiliki beberapa senjata pembunuh yang hebat. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan Huo Liner sebelumnya, tapi sekarang, itu pasti tidak berguna bahkan jika dia mengeluarkannya. Sebelum manfaat inti sebenarnya, apa yang diperhitungkan di masa lalu? Karena kamu sedang menuju ke selatan, tidak mungkin kami akan menyaksikan Pangeran Surgawi jatuh. Jika kami berani menghentikanmu, kami tidak akan mati sia-sia. Huo Qizi berbicara, ekspresinya dingin dan kejam. Pada titik ini, jika dia masih tidak berusaha sekuat tenaga, Pangeran Surgawi mungkin akan mati. Kalau begitu, sudah terlambat. Bicaralah setelah kamu melewatiku, Ye Fan berkata dengan dingin. Aku tidak ingin bertarung sia-sia. Aku akan langsung membunuhmu, Huo Qizi berkata dengan dingin. Aura menakutkan merembes keluar dari tubuhnya, menembak langsung ke arah Ye Fan. Kekuatan senjata kaisar. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia selalu mengkhawatirkan senjata pembunuh hebat ini, dan sekarang, senjata itu menjadi nyata. Dia punya semacam kekhawatiran tersembunyi sejak lama. Jika orang-orang ini membawa senjata kaisar kuno ke selatan, maka itu akan menjadi masalah besar. Itu sebabnya dia selalu merasa menahan rasa takut. Hong, Ye Fan mengaktifkan simbol tentara dan mengguncang kuali abadi di tubuhnya. Dulu, mengaktifkan dua keping tembaga hijau itu sulit. Sekarang, dia masih belum bisa mengambil inisiatif untuk menggunakannya, tapi dia bisa menggunakannya untuk pertahanan. Merasakan untaian kekuatan kaisar yang melesat, lapisan cahaya muncul di permukaan tubuhnya, menghalangi aura pembunuh ini dan mencegahnya memasuki tubuhnya. Apa? Ekspresi Huo Qizi berubah untuk pertama kalinya. Situasi seperti ini berarti pihak lain pasti memiliki senjata kaisar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menghentikan kekuatannya? Weng, tubuh Huo Qizi bergetar dan memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Semuanya melesat ke arah Ye Fan, seolah-olah seorang kaisar kuno turun dan muncul kembali di dunia. Kilin biru raksasa muncul di langit, memancarkan cahaya tak berujung. Kekuatan ilahinya sangat besar dan agung, dan auranya dapat melahap gunung dan sungai. Mata Ye Fan dingin. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Pangeran kuno sedang menuju ke selatan, dan tingkat terornya jauh melebihi imajinasi orang normal. Jika Huang Sudao juga datang dengan senjata kaisar kuno, maka itu akan menjadi lebih sulit. Namun, karena pertempuran telah mencapai tahap ini, dan Pangeran Suci berada di atas angin dan hendak membunuh Pangeran Surgawi, dia tidak dapat mundur bagaimanapun caranya. Dia harus menghentikan ketiganya.